Saat ini, mata dunia menuju ke India. Gelombang kedua COVID-19 bahkan bisa disebut sebagai tsunami. Apa kabar WNI Indonesia, diaspora Indonesia yang tinggal di India? Kali ini kita akan celoteh bersama dua diaspora yang tinggal di New Delhi dan di Mumbai untuk mengetahui apa yang terjadi di India. Dalam Cekloteh. Ahoy sahabat celoteh, pada hari ini seluruh mata dunia menuju kepada India. Bahkan Republik Ceko sendiri telah memberi bantuan kepada India berupa oksigen. Berdasarkan data kemarin, hari Kamis kemarin tanggal 6, 412.000 kasus baru COVID dengan jumlah kematian 3.980. Sehingga mencatatkan 21 juta dengan kematian 230.000 kematian yang related dengan COVID. Nah, bagaimana sih kabar para diaspora Indonesia yang ada di India saat ini? Karena sesama diaspora, sesama umat manusia, kita sama-sama khawatir dengan keadaan mereka. Oleh karena itu, hari ini saya tersambung dengan dua diaspora Indonesia yang berada di New Delhi, yaitu Mas Agus Aufia. Selamat siang waktu Delhi, Mas. Siang. Iya, selamat siang waktu New Delhi. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, Mas Alan. Sekolah ya, Mas, ya di situ? Iya, masih studi. Studi ya, oke. Dan kemudian kita juga akan tersambung juga dengan Mas Ahmad, dikoreksi Mas kalau salah menyebut, Muitaba, yang berada di kota Mumbai, yang juga lagi melangsungkan pendidikan di kota Mumbai. Apa kabar, Mas? Ya. Alhamdulillah baik. Baik ya, Mas ya. Nah, kita mulai dulu dengan yang ibu kota dulu, New Delhi. Gimana, Mas, kasus COVID ini apakah betul-betul seperti yang diberitakan? Iya, betul ya. Kalau kita melihat beberapa video-video yang diambil oleh media internasional bahkan sampai ke media nasional, itu bisa dikatakan beberapa atau sebagian besar bahkan yang berada videonya tuh di kota New Delhi ya. Dan sebenarnya kota New Delhi ini kita juga termasuk epicentrum dari COVID-19. Walaupun sebenarnya di kota Mas Mustaba adalah urutan pertama. Dan kami saat ini kurang lebih di urutan ke-6 ataupun ke-7. Hanya saja memang termasuk terdampak berat karena memang secara fasilitas kesehatan itu sudah overload gitu. Sudah overload. Termasuk juga ya ketersediaan oksigen sampai saat ini dari Supreme Court of India ataupun Mahkamah Agung itu benar-benar menekankan kepada pemerintah pusat, tolong jamin ya setidaknya 700 metrik ton ya oksigen itu dipastikan setiap harinya bisa tersalurkan di kota New Delhi karena memang benar-benar terdampak. Dan sampai saat ini walaupun ada sedikit peningkatan, tapi masih saja terjadi di situ kelangkaan dari oksigen itu sendiri, termasuk juga sudah overload dari beberapa rumah sakit, bahkan ini sampai menuju ke tempat-tempat kremasi yang sudah terlalu penuh gitu. Ini sudah cukup menggambarkan bahwasannya saat ini keadaan masih krisis dan belum bisa berada di bawah kontrol pemerintah. Dan berdasarkan informasi dari beberapa ahli, ya ternyata saat ini belum pada titik puncak dari COVID-19 itu sendiri. Wow. India akan berada pada puncaknya, ada yang menyatakan hari ini, tanggal 7 Mei, ada juga yang bahkan menyatakan 1 pekan ke depan. Ya, itu sekitar 14 ataupun 15 April untuk peak time-nya gitu, untuk COVID-19. Jadi
kalaupun dibilang hari ini peak time COVID-19 ya bisa dikatakan benar juga karena berdasarkan dari data 24 jam terakhir ini pecah rekor lagi kasusnya. Yaitu dalam 24 jam terakhir di India itu ada kasus 14.280 ya, dan angka kematian pun juga berada pada posisi hampir 4.000 ya Mas pecah ya? rekor lagi 3.923 gitu. Oke. Nah, kalau di Mumbai sendiri gimana Mas Ahmad? Baik, terima kasih. Jadi untuk di Mumbai sendiri, betul apa yang disampaikan Mas Agus tadi, bahwa di seluruh India tertinggi kasusnya adalah di Mumbai, karena untuk saat ini sensus data di Mumbai itu kurang lebih 100 juta masyarakat yang tinggal di negara bagian Maharashtra. Jadi di Mumbai ini adalah negara bagian Maharashtra. Mumbai adalah satu kota dari negara Maharashtra. Sebetulnya memang trennya memang tinggi, tapi angka kesembuhannya dari data yang kami dapatkan dari KJRI Mumbai itu juga banyak yang sembuh. Artinya juga kasusnya memang tinggi, tapi yang sembuh juga banyak untuk saat ini. Dan aktivitas tiap harinya kami dibatasi. Jadi untuk 1 minggu itu 2 hari lockdown, hari Sabtu dan Minggu. Kemudian untuk hari normalnya itu kita diperbolehkan beraktivitas dari jam 7 pagi sampai jam 11. Setelah itu semua toko, semua aktivitas di stop atau diberhentikan kecuali esensial seperti rumah sakit dan apotek. Jadi itu tetap 24 jam. Jadi pemerintah pun tidak mengambil langkah lockdown dalam saat ini. Sebenarnya tidak lockdown secara total seperti tahun lalu, cuman ada pembatasan seperti itu. Jadi lockdownnya itu 2 hari saja, hari Sabtu dan Minggu, itu secara total. Secara total. Itu pun ya kalau esensial tidak di lockdown, di rumah sakit dan apotek tempat obat-obatan. Oke. Jadi untuk hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis hingga Jumat itu masyarakat diperbolehkan beraktivitas dari jam 7 pagi sampai jam 11. 11 malam atau 11 siang ini Mas? 11 pagi. Oh, jadi cuma 4 jam beraktivitas. Betul. Jadi untuk beli sembako dan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Oke. Di Delhi juga seperti itu, Mas Agus? Kita sedikit berbeda ya. Kita kan lockdown kita menyebutnya lockdown ya. Ini lockdownnya ini kita laksanakan sampai tanggal 10 ini ya. Belum ada perpanjangan lagi sejauh ini. Jadi lockdown ini memang lebih menekankan ya pastinya untuk kita tidak keluar rumah. Jadi hanya beberapa sektor saja yang bisa dikatakan boleh beroperasi tadi sebagaimana disampaikan Mas Mustaba, seperti sektor esensial ataupun mungkin orang yang ingin berobat, orang yang ingin vaksin ya, pegawai pemerintah ataupun aparat keamanan itu diperbolehkan gitu ya. Sehingga saya benar-benar berada di rumah saja dan hanya bisa membeli kebutuhan gitu ya, kebutuhan dasar saja. Tadi kalau Mas Mustaba untuk versi Maharashtra hanya bisa keluar jam 7 sampai jam 11, untuk New Delhi kita bisa keluar ya bisa dikatakan jamnya itu tidak terbatas gitu. Jadi kalau memang mau keluar sore untuk membeli kebutuhan bisa, ataupun pagi, siang itu bisa, bahkan malam pun juga bisa. Sehingga ada beberapa kritik memang bahwasannya lockdown untuk tingkat negara bagian ini bisa dikatakan tidak bisa menekan angka COVID-19 gitu. Ini sudah banyak diungkapkan oleh para ahli bahkan politisi India, sehingga sekarang isunya adalah bagaimana meminta pemerintah pusat melakukan sebagaimana di tahun 2020 yang mana lockdown langsung diputuskan oleh pemerintah pusat, yang mana itu memang sangat strict ya, itu kita sebut dengan total lockdown. Tapi sejauh ini memang belum ada respon dari pemerintah pusat terkait rencana-rencana tersebut. Jadi sekarang ini lockdown yang diberlakukan itu secara distrik ya Mas ya? Bukan, secara state. State, negara bagian. Negara ya? bagian punya kebijakan sendiri-sendiri. Oke. Nah, ini kenapa pemerintah pusat tidak melakukan total lockdown? Apakah tidak punya kemampuan secara sosial ekonomi, Mas? Banyak pertimbangan pastinya Mas Alan. Yang paling penting yang jelas ya, yang mereka rasakan di tahun 2020 total lockdown dilakukan, yaitu pertama adalah
economic loss ya, ataupun kerugian ekonomi yang sangatlah besar, yang membuat kalau tidak salah waktu itu sampai minus 23% ya untuk perekonomian India gitu, dan berhasil sedikit bangkit di 2021 Januari. Nah, ini yang pertama ditakutkan. Yang kedua juga sepertinya masih ada proses-proses politik yang harus dilakukan, misalnya seperti pemilihan umum itu ya. Sayangnya memang pemilihan umum masih oleh para politisi India ingin tetap dilakukan, sehingga saya pikir itu sih beberapa pertimbangan gitu ya. Dan itu bukannya yang memang menjadi salah satu alasan ya, yang kalau di media itu dibahas itu adalah India memang berhasil melewati gelombang pertama, tapi gelombang kedua ini muncul karena akhirnya lengah dengan Betul. adanya kampanye-kampanye pemilu ini. Salah satunya, selain Iya, juga beberapa kegiatan-kegiatan massal. keagamaan. Nah, Iya, gitu. Nah, sekarang saya mau kembali ke Mas Ahmad ini, Mas Ahmad Mutabah. Kan mempelajari masalah sosial budaya nih, Mas. Nah, gimana, Mas? Social work, social work, Hah? Social only? social work, Social pekerja work? sosial. Iya, sosial. Nah, Ya, kenapa ya. kasus-kasus sosial di India ini hampir sama nggak sih dengan Indonesia gitu, yang mempunyai apa ya, rasa beragama cukup tinggi, kemudian mempunyai kebudayaan yang apa ya, kebudayaan yang harus dilakukan turun temurun, seperti kita ketahui kan kita punya kebudayaan mudik nih. Walaupun saya bilang pemerintah Indonesia melarang, itu bullshit aja sih. Karena dilarang tanggal 6, tanggal 4, tanggal 3 udah pada mudik semua. Iya kan? Jadi apa di mana ininya gitu loh. Apakah masalah-masalah ini juga yang terjadi di India, Mas? Sebenarnya sih kalau di Indonesia ya, itu hanya dijadikan kemarin kenapa media Indonesia itu cukup menyorot apa yang terjadi di India. Salah satunya adalah politik itu. Jadi kejadian di India ini dijadikan alat oleh pemerintah untuk menakut-nakuti masyarakat Indonesia agar tidak mudik. Itu salah satunya. Kemudian untuk di India sendiri sebenarnya lebih apa ya, ritual seperti itu lebih kepada budaya. Seperti di Indonesia itu mudik sebenarnya bukan ritual agama, tapi lebih sekarang sudah budaya. Mungkin kurang lebih seperti itu juga di India. Mas Agus percaya dengan politik kentut? Seperti apa itu? Saya baru dengar Yang konsep dikatakan politik. bahwa media Indonesia membesar-besarkan kasus India untuk melarang mudik. Tapi saya di Ceko dan saya tidak melihat media Indonesia. Saya melihat media Eropa pun cukup signifikan memberitakan bahwa India adalah dalam kondisi yang sangat apa ya? Sangat perlu perhatian khusus gitu. Betul, kalau saya melihat memang keadaan di India ya faktanya memang seperti itu apa yang digambarkan gitu ya. Kalaupun hoax pasti sudah pemerintah India akan melakukan protes gitu ya, yang mana bisa menjatuhkan kredibilitas dari media internasional tersebut gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau melihat terkait kemungkinan justifikasi pemerintah Indonesia ya terkait ngerinya kasus di India, saya pikir eh, bisa saja itu terjadi gitu ya. Misalnya ingin menggambarkan ini loh India kalau kalian mudik, kalau kalian tidak taat protokol. Karena memang kita harus ngambil pelajaran gitu dari India gitu. Kalau kita nggak ngambil pelajaran dari India, saya pikir kita bisa lengah juga. Apalagi sekarang kita lihat benar-benar euforia di Indonesia tuh begitu ramai gitu ya untuk terkait kegiatan-kegiatan sosial gitu. Itu yang saya pikir harus digarisbawahi gitu ya. Bahwasannya mendekati Idul Fitri itu adalah ujian terberat untuk Indonesia saat ini, dan jangan sampai gitu ya hal ini bisa terjadi juga di Indonesia gitu. Dan itu sempat terjadi juga ketika terjadi di liburan Natal dan Tahun Baru. Mungkin mengambil pelajaran dari situ kali. Betul, itu juga salah satu salah satu gitu ya yang men-trigger gitu. Kasus ini bisa meledak gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya lebih ke private ya, ke Mas berdua ya. Bagaimana? Takut nggak sih? Mas Mustafa dulu deh. Yang Siapa? bisa Terserah, jawab terserah, pertama. terserah. Mas Mustafa silahkan. Kalau Takut saya nggak, Mas? pribadi sih, mungkin karena saya tidak pernah melihat secara langsung gitu ya.
secara langsung kondisi masyarakat India yang terdampak COVID dan yang meninggal di tempat. Kalau saya sih biasa-biasa saja gitu ya. Maksudnya nggak semengerikan yang diberitakan oleh media seperti itu. Tapi Mungkin kalau Mas Agus Mas Ahmad, bisa ya. Mas Ahmad tidak pernah melihat karena Mas Ahmad tinggal di rumah terus kali. Betul. Tapi kami terus mengikuti perkembangan dengan di media seperti itu, baik media India sendiri maupun media luar negeri dan Indonesia juga. Kalau ke lapangan belum pernah, karena memang kami betul-betul takut seperti itu. Artinya antisipasi gitu. Dan harus di samping saya sendirian gitu ya, jauh maksudnya tidak seramai teman-teman yang ada di tempatnya Mas Agus di New Delhi, kemudian juga di Hyderabad, Bangalore. Lumayan banyak. Saya cuma berdua di Mumbai. Itu pun tempat saya cukup jauh. Gitu. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa, jadi saya khawatir. Jadi saya lebih memilih isolasi secara mandiri gitu di tempat hostel kami. Kecuali sama teman-teman yang mahasiswa. Keluarga Mas Ahmad tidak memberikan kayak ketakutan kemudian telepon, ini gimana nih ini? Enggak pernah. Justru saya menenangkan. Jadi kan keluarga, kemudian juga guru-guru kan yang ada di Indonesia, bagaimana di India, kamu baik-baik saja, kenapa nggak pulang? Saya sampaikan bahwa sebenarnya di India tidak separah yang diberitakan itu. Memang betul kasusnya naik, tapi tidak semenakutkan seperti itu. Mas, tadi saya lihat loh Mas. Mas, tadi saya lihat di video BBC atau mana itu ada seorang yang sampai dia pukul-pukul ibunya atau bapaknya karena sudah meninggal. Karena ketika dia memanggil dokter, dia histeris, seorang perempuan ini, karena tidak ada dokter yang bisa datang. Dan dokter-dokter di India pun sempat sampai bilang, saya sudah tidak mampu lagi. Itu loh, sampai kayak gitu loh Mas. Iya, betul, ada yang sampai kasih oksigen nafas gitu ya, oksigen kalau tidak keliru di Delhi ya Mas Agus ya. Saya pikir. Ya, jadi beri oksigen kita ya, misalnya ada itu kalau tidak keliru orang tuanya kekurangan oksigen, kemudian anaknya membantu kalau tidak keliru. Itu kemarin terjadi juga. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak setakut itu juga sih. Tidak setakut yang diberitakan media. Takutnya sih ada, tapi nggak setakut itu. Yang mungkin pertama faktor karena saya tidak ada di lapangan seperti itu. Kemudian yang kedua, kami hanya mengikuti perkembangan lewat media seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana? Kami pribadi tidak setakut itu. Oke. Bagaimana dengan Mas Agus yang ada di New Delhi? Ya tentu rasa khawatir itu ada ya. Kita melihat beberapa video yang menyayat hati, yang begitu menyedihkan sekali ya keadaan ini, dan kita pastinya nggak berharap ini terjadi di belahan dunia manapun ya, termasuk juga di Indonesia. Jadi memang saya pribadi ada rasa kekhawatiran itu, apalagi sudah ada double mutan, triple mutan gitu ya, terkait COVID-19 yang ada di India, B1617, B1618, yang mana ini lebih cepat penyebarannya, simptomnya ataupun gejalanya lebih parah dan bisa menghindar dari antibodi kita. Tapi kalau kita masih menerapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya gitu ya, menggunakan masker, menjaga jarak, dan kita juga mengikuti peraturan pemerintah, yaitu melakukan di rumah saja gitu ya untuk aktivitas kita sesuai dengan anjuran dari lockdown itu sendiri ataupun peraturan lockdown itu sendiri, itu bisa mengurangi lah ya rasa kekhawatiran bisa terdampak oleh itu, karena kita kan sudah benar-benar berada di rumah dan mengurangi ya interaksi kita dengan manusia. Ya kita berdoa semoga saja, alhamdulillah kan Mas Mustaba juga gelombang 1 kita berhasil melewati ya pada saat 2020, semoga saja bismillah 2021 ini kita yang begitu berat ini ya, semoga kita berhasil juga melewati ya. Nah, ini juga tantangan untuk para diaspora yang tinggal di Eropa, yaitu bahwa ini adalah summer time. Biasanya kalau summer time itu sudah pemerintah ini kita 9 bulan Mas di lockdown. Bayangin. Tetap kita bisa beraktivitas, saya tetap bisa ketemu orang, tapi memang lebih bukan lockdown tapi restriction ya. Kemudian ada jam malam, kemudian antar kota, kayak saya dari Praha mau ke kota lain itu tidak bisa, saya mau ke negara lain pun tidak bisa. Saya kayak misalnya mau ke hotel itu pun
Saya mau ke hotel pun apa itu namanya harus ada surat kerja, surat tugas seperti itu. Oke. Ha-ha. Nah ini summer minggu depan, 2 minggu depan ini udah mulai dibuka. Nah Pasti biasanya, keluar ya. nah biasanya karena matahari muncul, Wah, pemerintah senang. sudah tidak Gemur. tidak bisa melarang. Jadi budayanya beda nih. Kalau kalau apa itu namanya? Kalau budaya mungkin orang Asia lebih negara-negara yang memiliki agama lebih kuat itu biasa sosial budaya berdasarkan keagamaan lah ya. Tapi kalau Ya, kita mungkin di Eropa yang mungkin orang-orangnya lebih apa ya? Mau dibilang ateis ya mungkin lebih banyak itu. Jadi mereka lebih ke masalah pribadi ya untuk liburan. Nah, itulah Sepertinya mayoritas ateis kalau lihat di surveinya. majority. Walaupun orang Indonesia mikir oh orang Eropa apa itu namanya mayoritas banyak gereja iya tapi gerejanya kosong. oke. Nah, ini juga menjadi pelajaran buat kita semua untuk lebih berhati-hati dan sahabat celoteh yang mau liburan silakan tapi tetap jaga protokol kesehatan. Nah, bagaimana sekarang apa itu KBRI dalam melindungi apa itu namanya berapa kalau boleh tahu ada berapa banyak sih Mas diaspora Indonesia yang tinggal di India? Kalau boleh tahu, kalau tahu ya. Kalau kemarin berdasarkan informasi dari Pak Hanapi ya dari Pensosbud KBRI New Delhi ada 750 WNI kita dan kurang lebih 5 hari yang lalu saya dapat kabar ya mungkin Mas Utaba juga dengar ada 29 orang WNI kita yang Positif. terdampak ataupun positif COVID-19. Beruntungnya mereka berada pada gejala yang ringan sehingga bisa dikatakan sekarang sedang menjalani proses recovery ataupun pemulihan. Dan Mas Mustaba mungkin tahu ya ada 1 orang yang meninggal. Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hmm, Jadi sudah ada korban dari WNI ya? sudah ada korban. Oke. Sudah ada korban. Oke. Ya, mudah-mudahan Mas Agus sehat terus, Amin. Mas Ahmad Mutaba sehat terus, dan mudah-mudahan COVID ini bisa selesai. Karena menurut saya kalau COVID ini terlalu berkepanjangan nanti masalah kesehatan akan berlawanan dengan masalah sosial ekonomi ini. Betul. Dan itu lebih serem, Mas. Iya, sebenarnya lebih kesehatan mental juga. Kesehatan mental. Karena Betul. kita terlalu lama tidak bisa beraktivitas di luar. Dan bagaimana trik-trik Mas untuk menjaga kesehatan mental, Mas? Nonton film Bollywood yang banyak-banyak atau apa nih? Atau nonton Netflix episode ini sampai binging gitu gimana tuh? Siapa dulu? Mungkin Mas Mustaba. ya. Kalau saya sih biasanya kan udah semester akhir di samping juga sibuk mengerjakan tesis tugas akhir, kemudian juga kami juga aktif di beberapa organisasi gitu ya. Untuk menghilangkan stres biasanya guyon sesama teman-teman mahasiswa asing. Baik itu di WhatsApp, kadang-kadang kita guyon untuk menghilangkan jenuh seperti itu. Kita guyon, kebetulan saya ada teman kelas dari Afghanistan 2 orang, juga di sini setelah ada jadi guyon. Kayaknya kita ini nggak bisa pulang seperti itu, ya udah kita di India saja. Wisuda juga nggak mungkin ada gitu. Kayaknya kita ini memang nasibnya sudah akan ya ini sejarah corona seperti itu. Jadi kadang-kadang juga guyon seperti itu sama teman-teman. Dan biasanya kalau udah malam ya kan udah pening nih dengan kegiatan dan aktivitas. Biasanya sih nonton film Bollywood. Kadang-kadang juga nonton film Eropa, Hollywood seperti itu. Netflix ya Mas ya? Iya betul. Karena di India ini cukup murah, jadi untuk internet itu murah sekali, jauh sekali dari Indonesia. Di samping kecepatannya juga tinggi, dan juga harganya murah. Itu kalau di sini itu kalau 100.000 itu unlimited. Mau buka laptop, sambung ke headphone, itu bisa pakai bareng-bareng itu nggak habis itu.
Nggak habis ya. Iya. Untung Wah, untung sangat membantu. corona datang di saat teknologi sudah bisa seperti ini ya Mas ya. Iya. Saya di Ceko bisa bicara. Bayangkan waktu zaman Spanish flu tahun 1900 itu, wow, itu lebih nggak bisa saya bisa bayangkan itu. Nah, Iya. Mas Agus di Delhi jaga mentalnya gimana nih? Ya, tadi lupa ingin ngasih kabar juga Oke. bagaimana penanganan dari KBRI. Tadi itu sebenarnya Mas Alan dan Mas Mustaba, tadi saya telat itu karena saya mendapatkan bantuan ya multivitamin dan juga obat-obatan, termasuk tuh jajanan kecil buat anak-anak gitu dari KBRI. Tadi langsung nganterin Ibu Lestiani gitu ya, dan Mbak Sabil ya dan juga drivernya. Jadi tadi kita didata khususnya di kota New Delhi dan sekitarnya beberapa WNI, dan kalau masih dalam jangkauan KBRI New Delhi itu dibagikan ya untuk meningkatkan imunitas kita. Eh, Tadi sempat disinggung juga bagaimana sih dampaknya dari COVID-19 ini. Sini saya baru dapat informasi, bayangkan post lockdown tahun 2020 yang ada di India itu membuat ya pengangguran 15 juta. Dan sekarang di second wave ya di gelombang kedua ya lockdown kita ini ya lockdown negara bagian ini membuat 7 juta orang pengangguran. Nah ini tentu ya tadi yang disampaikan oleh Mas Alan ya sangat berpengaruh juga dengan ekonomi dan juga sosial ya khususnya yang ada di India. Nah kalau saya pribadi bagaimana untuk bisa menjaga kesehatan mental ya selama COVID-19 ini, saya pribadi sih lebih berpikiran positif melihat situasi sekarang. Saya anggap ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita bisa melewatinya dengan baik, ya alhamdulillah, semoga ini bisa menjadi amal kita. Dan yang paling penting juga saya sebagai seorang akademisi ya, kita sebagai seorang pelajar ingin coba melihat bagaimana sih kebijakan pemerintah India yang dilakukan gitu ya, dan bagaimana juga perkembangan yang ada di Indonesia. Ya, apalagi kalau bukan mahasiswa ini mengambil pelajaran dari negara yang dia pelajari gitu ya. Itu. Selain itu juga kalau saya pribadi lebih enjoy aja ya. Kan juga di sini ada anak-anak masih kecil ya, main-main sama mereka gitu ya. Sama istri juga. Kalau masih jomblo mungkin Mas Mustafa. Maaf. Saya nggak tahu Mas Alan ya. Jadi saya kan di sini sambil membesarkan anak juga, membangun rumah tangga. Jadi itu salah satu bumbu Tunggu, aja. tunggu bentar Mas Agus. Masalahnya kan kalau membesarkan ada anak, ada apa namanya, ada istri, itu berarti double double khawatir dong. Iya betul. Anak-anak sekarang sekolahnya tatap muka atau online nih? Enggak, kebetulan masih kecil-kecil ya, 2,5 tahun sama yang udah 5 tahun, 6 tahun, gitu, 5 tahun. Kita sih belum sekolah, kebetulan anak jadi di sekolahnya sama ibunya aja gitu, Oke. sama bundoknya. Kayak homeschool gitu ya sama Ya ibu ya. homeschool, Heeh. ya Homeschooling. hitung membaca gitu. Jadi itu sih jadi salah satu upaya juga gitu ya untuk mengurangi ketegangan secara akademik. Selain juga sih olahraga, kita di rooftop, kita malam-malam habis sholat tarawih kita skipping misalnya atau sekedar melihat kota yang sepi itu juga udah Oke, bikin saya rileks. tanya ke Mas berdua kalau ada tahu data ini ya. Bagaimana sih perkembangan vaksin di India? Karena kan menurut saya itu ini sesuatu yang sangat apa ya? Kayak miris karena Halo? India adalah produsen vaksin yang paling memproduksi maupun Pfizer maupun apa itu produksinya itu di India gitu loh. Kebanyakan. Nah, kemudian sekarang India bagaimana vaksinnya, Mas? Oke, kalau yang saya tahu ya, kita di India memiliki dua jenis vaksin. Yang pertama yaitu Covishield, kita bekerja sama dengan AstraZeneca ya, yang dikembangkan oleh Oxford University, yang mana dari pihak India diwakilkan oleh Serum Institute of India (SII). Jadi ini adalah salah satu vaksin yang saat ini digunakan di India ya, Covishield. Yang kedua adalah Covaxin. Ini buatan anak bangsa India itu sendiri. Ini dibuat oleh Bharat Biotech. kalau salah Biotech, betul, Bharat Biotech ya, Mas Mustaba. Nah, ini juga digunakan di India gitu ya. Nah, saat ini dosis vaksin yang sudah diberikan ya per hari ini itu sudah mencapai 164 juta.
dosis vaksin. 164 juta. Dan setiap harinya vaksin yang disuntikkan itu mencapai antara 1,4 juta sampai 2 juta dosis vaksin di setiap harinya yang disuntikan kepada warga negara India. Hanya saja begini Mas Alan, India ini kan sebelum datangnya gelombang COVID-19 kedua ini digadang-gadang sudah akan menjadi lumbung vaksin dunia. Hanya saja India kembali berpikir ulang, melihat kondisi sekarang untuk melakukan ekspor ke luar negeri, termasuk juga ke Indonesia sebenarnya. Jadi dengan keadaan seperti ini tertahanlah gitu ya ekspor vaksin India ke luar negeri karena terpaksa untuk melakukan vaksin terlebih dahulu kepada warga negaranya saat ini gitu ya, yang mana kita bisa sih dikatakan dalam keadaan krisis seperti itu. Mungkin Mas Mustafa ingin menambahkan. Saya kira udah cukup dari Mas Agus. Jadi untuk saat ini sebenarnya pemerintah India itu sudah bisa melakukan vaksin sendiri dari dua lembaga itu. Dan insya Allah kalau sudah terpenuhi kebutuhan dosis vaksin untuk masyarakat sendiri, nanti kita akan ekspor ke Indonesia. Oke, dan sudah ada tahu jadwal vaksin untuk kalian berdua? Kita bisa mendaftar langsung Mas Alan ya. Sekarang udah usia keberapa Mas? Usia berapa tahun yang bisa mendaftar? 18 tahun ke atas sudah bisa mendaftar. Sudah langsung per tanggal 26 April itu sudah dibuka. Ya, hanya saja memang setiap negara bagian kan berbeda jumlah vaksin yang sudah diterima, yang sudah didapatkan, sehingga memang ada yang baru menjalankan beberapa hari yang lalu, termasuk juga kota New Delhi. Hanya saja saya sekarang pribadi belum berani daftar karena melihat kasus masih tinggi gitu. Kenapa? Lihat kasusnya masih tinggi sampai sekarang gitu. Jadi tidak mau mengambil vaksin lebih dulu. Jadi belum berani saat ini mengambil vaksin, menunggu kasusnya turun dulu. Dan perlu digarisbawahi memang, jadi ada WNI kita, ibu-ibu umurnya mungkin sudah di atas 50 tahun itu sudah ambil vaksin, Mas Mustafa dan Mas Alan sekitar 3 bulan yang lalu. Namun beliau di second wave ini, di gelombang 2 ini ternyata reinfeksi lagi gitu. Hanya saja memang beliau bersyukur katanya mungkin kalau saya tidak mendapatkan vaksin bisa jadi gejala saya bisa lebih berat. Dan ini juga dikuatkan oleh pendapat dari seorang dokter yang ada di kota New Delhi. Bayangkan sudah kena COVID-19 di tahun 2020. Di tahun 2021 sudah mendapatkan 2 kali dosis vaksin. Tapi tetap reinfeksi lagi gitu. Jadi memang kita tetap harus berhati-hati gitu ya. Jangan sampai habis vaksin percaya diri gitu. Benar, karena COVID ini kan juga penyakit yang masih baru juga. Vaksinnya pun juga mengalami perkembangan terus. Karena kan masih ditemuin Mas. Bayangin vaksin tuh biasanya berapa puluh tahun baru bisa mencapai formula yang pasti kan. Nah ini akhirnya karena kondisi khusus akhirnya harus digunakan langsung secara massal. Ya mudah-mudahan menjadi salah satu cara untuk menanggulangi, ya kan? Tapi kita nggak tahu lagi gimana. Tetap protokol kesehatan, jaga jarak dan semuanya tetap harus kita jaga sebaiknya. Ya, begitu saja. Berarti kita berharap Mas Agus dan Mas Ahmad sehat terus. Amin. Terima kasih banyak. Puasanya lancar. Amin. Sholat Idnya walaupun nggak rame-rame tetap khidmat. Amin. Apalagi yang jomblo. Cepat dapat jodoh habis lulus S2. Amin. Semoga. Ya sudah, mudah-mudahan segera berlalu. Dan Mas Ahmad, mudah-mudahan walaupun kurang begitu percaya dengan kejadian di India, jangan sampai masuk rumah sakit dulu baru percaya ya Mas ya. Oke, demikianlah sahabat celoteh, kita berbincang-bincang dengan 2 diaspora Indonesia yang ada di India. Yuk, ciao.